Halo semua, selamat datang di podcast Ngopi Darat. Hari ini kita akan mengulas film Pengabdi Setan 2, Komunion, bareng Danang Pradipta sama Bayu Alamsyah. Weh, kalian mungkin yang udah ngikutin podcast ini udah kenal lah ya sama Mas Danang, Bang Bayu. Halo, terima kasih Mas Reza udah mengundang saya dan juga halo, salam kenal juga sama Mas Bayu. Ini baru pertama kali kita kontak-kontakan. Semoga nanti ada kontak-kontakan lebih lanjut. Ya, Amin, amin. jadi teman-teman di sini aku diundang lagi sama Reza. Kebetulan aku juga udah nonton Pengabdi Setan dan banyak misteri-misteri yang harus kita bukan di solving ya, tapi ya layak untuk dibicarakan lebih lanjut lah. Itu sih. Oke, itu dari Danang. Ayo kita kenalan sama Bang Bayu. Silakan Bang Bayu, perkenalkan diri. Oke, mungkin tadi udah sempat disampaikan sama Reza juga ya gitu. Aku adalah orang yang ada di episode perdana ya di podcast ini gitu. Salam kenal teman-teman, aku Bayu. Aku dari Subang, Jawa Barat. Aku latar belakangnya psikologi, tapi memang udah kenal Reza sejak beberapa tahun lalu dan memang punya hobi juga yaitu nonton film dan emang cukup memerhatikan film juga ya gitu, dan mungkin karena hal itu akhirnya sama Reza di ini lagi ya, kepake lagi gitu untuk di untuk hadir lagi di podcast ini gitu. Salam kenal semuanya. Aku kenal Bang Bayu ya dari beberapa tahun lalu. Dia juga suka film. Dia ini fans garis kerasnya Peter Parker ya. Tom Holland. Wih, Tom Holland. Tom Holland. Tom Holland. Boleh. Sama Mbak Wanda sih, jangan lupa Oh Mbak iya, Wanda. sama Mbak Wanda. Sebenarnya dulu Mas Bayu, aku pernah dikontak Marvel untuk jadi Peter Parker. Oh. Waduh, Tapi kenapa jadi tuh ya nggak jadi jadinya? stunnya gitu, jadi stunnya. Jadi bagian Oke. jatuh-jatuh itu kena aku gitu loh. Akunya nggak mau. Oke, yang dibanting-banting sama Thanos Iya, ya. iya, ya makanya kan sakit gitu ya. Iya, benar-benar. Pengabdi Setan 2. Sutradaranya udah tahu lah ya, Joko Anwar. Dia pernah dari beberapa film-film keren kayak Pengabdi Setan pertama, Gundala, Ratu Tanah Jahanam, A Copy of My Mind, terus sama Ratu Ilmu Hitam kayaknya enggak ya. Ratu Ilmu Hitam dia jadi penulis kalau nggak salah. Iya, itu Nah penulis ya, skenarionya aja dan di sutradaranya sama Kimo kan, kalau Kimo. Ratu Ilmu Hitam tuh. Ya, gimana ini Rek, pendapatnya? Dari Mas Danang dulu, gimana Pengabdi Setan 2 dari Joko Anwar? Ya, kita ngomongin review dulunya aja ya, jangan ke misteri-misterinya dulu. Kita ngomongin experience waktu nonton lah ya. Jadi sebenarnya kan film ini tuh film yang katanya ya itu kan di syuting menggunakan kamera IMAX untuk film Indo perdana ya, atau film horor lokal lah se Asia Tenggara. Ya sayangnya sih aku nggak nonton di IMAX ya waktu itu. Tapi aku ngerasa kalau nonton di IMAX bakalan jauh lebih pusing nanti. Nonton di reguler aja pusing, gimana nanti nonton di IMAX gitu ya. Tapi kita ngomongin soal film, aku mau bahas mengenai ini dulu aja sih ya, yang enteng-enteng dulu aja kan, mengenai storyline, terus visual. Aku nggak bisa ngomongin banyak hal sih, tapi yang jelas menurutku ini opini pribadi ya, ini opini jujur. Aku ngerasa ada apa ya, kayak kurang gitu dari storyline dari PS1 ya, dari Pengabdi Setan yang pertama itu menurutku agak kurang di sisi penulisan. Ini boleh setuju boleh enggak, terserah dari Mas Bayu ataupun Mas Reza, tapi yang itu yang tak rasain. Nah, tambah lagi kalau ngomongin soal visual, jauh lebih meningkat daripada yang pertama. Jauh lebih serem, jauh lebih intens, jauh lebih horor, jauh lebih creepy, dan jauh lebih banyak. Mungkin kalau aku menilai ya, antara nilainya itu kalau PS2 itu antara 8,5, terus kalau PS1 8,5, kalau PS2 yang 8. Mungkin kurang di storyline aja sih, tapi aku sangat-sangat suka. Ini ngomongin spoiler boleh berarti Mas Reza? Boleh, feel free. Full spoiler. Woi. Ya, aku sangat suka sekali waktu Bang Joko itu
nge-set up opening itu di mana sih? Di mana tempatnya? Di Di rusun. Lembang itu. Dia. Di Lembang. Kalau opening banget yang pertama Ya, lagi di mobil itu kan, terus si wartawannya ini dipanggil itu ke Lembang dulu. Lembang. Itu nama tempatnya apa tuh Mas Bayu? Itu Bosya. Nah, Itu Bosya. buat peneropongan bintang gitu dan emang salah satu bangunan ikonik di Jawa Barat dan memang ada di Lembang gitu khususnya. Gila itu di Lembang keren banget. Aku baru pertama kali ini ngerasain dari awal kita tuh udah diajar horor gitu loh. Dan kita benar-benar dikasih penglihatan ya kayak penglihatan yang ngomongnya kayak visual yang dimana ada banyak pocong di situ dia tuh sujud kepada sosok gitu ya yang kita waktu itu nggak tahu sosok itu siapa tapi yang jelas itu sosok tuh mirip mirip ibu gitu loh. Nah di scene awal itu aja aku udah ngerasa kalau dari awal aja kita udah diajar kayak gini gimana ke tengah ataupun ke akhir gitu pasti bakalan banyak visual-visual yang lebih mengerikan ataupun lebih horor ya. Aku kan nonton waktu itu kan nggak kena spoiler sama sekali ya. Soalnya aku emang benar-benar menghindari Facebook ataupun media-media yang sering kayak komunitas yang ngasih spoiler-spoiler gitu. Tapi waktu aku nonton itu benar-benar aku kan masih ingat jalan cerita PS1 itu kayak gimana. Dan aku mengharapkan banyak apa ya upgrade gitu dan Joko Anwar itu sangat-sangat pinter dalam membuat PS2 ini ya. Dia di mana? Kok namanya PS2 ya kayak? iya. Pengabdi Setan 2. Nah itu keren aja sih gitu menurutku. Sedari awal kita udah diajar kayak cerita di mana dia di Budiman ya, yang nama ininya ya, nama wartawan. Itu Kayaknya. dipanggil sama itu siapa sih itu polisi atau komandan atau gimana sih? Itu kayaknya polisi deh, ketua polisi gitu atau ya ketuanya polisi lah. Kayak semacam ya polisi tingkat atas atau jenderal gitu, tapi memang kebetulan adalah sahabatnya Budiman ini kan. Siapa namanya, Heru ya kalau nggak Ya salah. Iya, Heru Heru. Kusuma. Sedari scene Heru sama Budiman berbincang aja itu udah keren gitu loh. Oh ya, FBI ya buat teman-teman yang dengan podcast ataupun Mas Bayu yang belum seberapa kenal, aku kan dari jurusan ilmu sejarah nih. Jadi kan Pengabdi Setan pertama latar belakangnya kan tahun 1981. Kalau yang PS2 itu kan latar belakangnya yang pertama tahun 55 tuh. Terus lanjut lagi ke tahun 84 atau 85. Yang dimana aku kan selain memperhatikan sisi dari storyline-nya ya, aku kan nyocokin gimana sih kalau aku hidup di zaman tahun seperti itu gitu loh. Dan tahun waktu itu 55 mau ada KAA Konferensi Asia Afrika yang ini kan mungkin sedikit story yang kita nggak tahu gitu. Dan menurutku sih Joko Anwar bisa menyelipkan cerita-cerita yang mungkin orang nggak tahu ataupun yang dia berimajinasi menggunakan imajinasinya sendiri dan bisa make sense gitu loh kalau kita konek-konekin ke cerita sejarah ataupun ke cerita-cerita yang lain itu masih make sense dan menurutku itu keren banget sih ya. Aku masih nggak mau ngomongin banyak hal nanti kita diskusi lagi tapi yang jelas menurutku Pengabdi Setan 2 merupakan salah satu film horor terbaik tahun ini ataupun bagiku dia ada di top 3 film horor yang paling horor menurutku sih. Kalau itu Wih. sementara dari aku sih. Itu memang benar-benar mengerikan, keren dan kita harus nonton untuk ke beberapa kalinya nggak cuma bisa sekali. Nonton film horor kayak model-model Pengabdi Setan 2 nggak bisa nonton cuma sekali. Emang bener sih, bener jokan sih kalau harus nonton lebih dari sekali. Gitu sih. Dan aku merencanakan emang untuk nonton 2 kali. Gitu. Gitu Gitu. Mas Reza, Mas Bayu. Oke, Pengabdi Setan kamu ngasih berapa? Kalau Pengabdi Setan 1 8,5. Kalau Pengabdi Setan 2 8. PS1 8,5, PS2 8,2. Berarti lebih mahal dari PS4 ya. PS4 loh, sekarang mungkin 3,5, 4 juta. Itu pun belum dapat konsol sama game-gamenya. Beda Kalau ya, beda PS-nya itu. kalau cari yang second lebih murah Mas Oh Reza ya gitu, Aduh. akhirnya. gitu. Bekas pemakaian pribadi masih Oh mulus. gitu, masih mulus. Nego Ya, dong jadi kak. kalau teman-teman minat, mungkin bisa ya setelah ini kontak Mas Reza dan Mas Danang, barangkali mau dibeli ya. Yes. Oke, gimana nih? Ya gimana Mas Bang Bayu?
PS2. PS2. Pengabdi Setan 2 Iya. Komenian ya Heeh. maksudnya. Iya, ya. Oke, pertama nih yang masih anget banget di kepala aku karena tadi Mas Danang bilang dari jurusan sejarah ya. Aku mau sedikit infoin juga gitu. Kalau aku dulu hampir masuk jurusan sejarah waktu memilih jurusan kuliah gitu. Karena memang zaman SMA pun aku punya interest di ilmu sejarah nih Mas gitu. Dan bahkan dulu waktu SMA aku pernah ada pengalaman ngajarin satu angkatan untuk pelajaran sejarah ini gitu. Iya. Ya selewat aja ya ini gitu. Maksudnya Respect, respect. untuk menggambarkan betapa sebetulnya aku juga punya interest ke bidang tersebut gitu. Dan dikaitkan dengan film Pengabdi Setan 2 ini, aku setuju sih gitu sama Mas Danang gitu. Kalau entah itu gimana caranya gitu, memang Joko Anwar ini berhasil membuat fenomena-fenomena yang real di masa itu gitu kan bisa jadi relate gitu, seolah bisa memang si cerita Pengabdi Setan ini adalah bagian dari sejarah yang nyata gitu kan. Terkait yang benar tadi ada konferensi Asia Afrika gitu di mana diceritakan dengan jelas kalau saat ditemukannya pocong di Lembang itu, di Bosya itu memang sedang menuju pelaksanaan AAA kan di Bandung gitu. Kemudian tentang Petrusnya sendiri kan gitu emang betul-betul dibahas gitu. Dan itu keunggulannya aku setuju sih kayak dari segi visualnya penggambaran masa itu seperti apa, kemudian dari segi kostum, dari segi betul-betul ya ada mungkin melihat ya waktu Rini mau pulang dan ada bus-bus kota gitu lewat gitu kan itu bus jadul bangunan bioskop dengan poster-poster pada masa itu gitu kan kemudian TV dan sampai ke penyiar berita juga itu betul-betul membuat kita sebagai penonton tuh terbawa gitu seolah-olah naik mesin waktu menuju masa itu gitu kan. Dan aku tadi sempat ngobrol sama Reza juga gitu kalau satu hal yang juga jadi keunggulan di sini aku suka itu adalah musiknya, scoringnya gitu. Dimana kalau aku bukan orang musik, aku tidak bisa menggambarkan atau menjelaskan itu jenis musiknya apa gitu. Tapi dari dulu gitu, tiap kali aku nonton film horor yang musiknya tuh terdengar megah gitu loh. Kayak gimana ya instrumental tapi megah tapi juga tetap membawa rasa tegangnya gitu, rasa mencekamnya gitu. Dan itu bisa tergambar dengan baik di film Pengabdi Setan gitu. Jadi selain memang dari opening itu adegannya aja udah langsung ke bagian yang wah apaan nih gitu kan pocong-pocongan gitu. Ditambah dari segi musiknya gitu. Waduh, ini udah di set up megah dan tegang dan mencekam gitu di satu waktu gitu dari opening gitu. Aku merasakannya kayak gitu. Cuman apa ya? Oh iya, kalau yang aku rasa sih salah satu faktor yang membuat film ini jadi kerasa menegangkan atau mencekam itu selain soal hantu-hantunya sendiri gitu ya, setan-setannya sendiri gitu, pengabdi setan gitu. Tapi yang digambarkan di film ini pun memang hal-hal yang sepertinya tidak menyenangkan gitu. Katakanlah Petrus gitu ya, sesuatu yang mungkin ditakutkan oleh masyarakat pada masa itu gitu kan. Kemudian dibahas juga oleh penyiar berita gitu kan dan memang dialami juga sama keluarga Suwono ini gitu. Ada badai gitu kan, ada bencana alam gitu. Itu penggambaran masa itu tuh seolah tidak indah gitu loh. Mencekam semua, menegangkan semua gitu dan itu mungkin sedikit banyak memengaruhi kita juga sebagai penonton kan gitu. Kalau dari segi cerita aku setuju sih gitu sama Mas Danang tadi gitu kalau memang ini nggak sekuat film pertama ya gitu kayaknya menurutku ya ini nggak titik beratnya bukan di cerita-cerita yang ada hal-hal yang spesial atau baru atau kuat lebih ke nge-set up menjawab pertanyaan-pertanyaan di film pertama gitu dan kalau menurutku pribadi untuk orang yang udah lupa sama film pertamanya atau bahkan belum nonton film pertamanya
jadinya akan sangat bingung gitu karena tidak ada sesuatu yang betul-betul kuat dari segi penceritaan film kedua ini gitu loh. Terus apa lagi ya? Em, Kalau dari segi ketakutannya, dari segi keseramannya, ini juara sih kalau dibandingkan sama film pertama gitu. Memang ini sepanjang filmnya itu tegang, mencekam, takut gitu. Kita jadi ikut merasa was-was, merasa nunggu-nunggu gitu kan, ada apa nih, apa yang dilihat sama mereka gitu kan. Dan saat kita udah menarik nafas, udah nunggu-nunggu, tiba-tiba jump scare gitu kan. Merasa nggak Eh, nyaman. iya gitu. Jadi kita emang emang merasa kayak masuk wahana wahana rumah hantu itu bener gitu di film ini tuh biasa kayak aduh ini gue kapan keluarnya nih dari teater gitu kan, kayak tegang sepanjang film gitu. Dan ketakutannya tuh menurutku ada beberapa versi sih, ada beberapa bentukan gitu. Kayak mungkin tadi secara atmosfernya itu dari pemberitaan dan sebagainya juga udah di set mencekam. Kemudian mungkin inget scene lift ya, jangan lupakan itu scene lift itu ketakutannya dalam bentuk lebih ke thriller ya kayaknya gitu, Iya. agak kejam itu. Apalagi si objek yang jadi korbannya itu adalah anak-anak cuy, aduh mohon maaf saya Hmm. tidak kuat gitu melihat ada makhluk-makhluk mungil yang tiba-tiba jadi geprek ya gitu di film ini Jadi gitu. keprek ya. Jadi geprek. Gitu kan jadi geprek gitu, mana beli satu bonus dua kan jadi tiga gitu kan, itu si gepreknya gitu. Aduh. Aduh. Terus Level 5 semua apa itu ya, kayaknya ya. Merah-merah iya semua soalnya. iya bener gitu kan, banyak banyak pedasnya ya di situ. Iya. Aku Terus tidak melihat geprek dengan sama lagi. setelah bahas geprek ini, terus mungkin mencekam dari segi apa ya, mungkin orang yang nggak terlalu suka sama hal-hal yang kayak petir, kayak kilat gitu ya. Ini tidak nyaman karena apalagi untuk yang sensitif sama cahaya juga ya gitu. Ini tegang-tegangnya karena suara petir dan ada kilat tuh ya kerasa banget gitu. Terus juga ya tentu saja jump scare dengan hantu-hantunya ya gitu. Dan ada juga satu adegan mungkin ingat yang bunuh diri itu mengejutkan sih buat Oh aku. iya itu. Gitu. Ya Jadi banyak lumayan. sekali yang ditawarin gitu di sini sama Joko Anwar tuh gitu. Ada tegangnya karena hantu, tegangnya karena oh ya jangan lupa juga tegangnya ketika Rini mau ngambil koper bapak, ya itu kan bikin penonton ikut tegang juga gitu kan. Terus tegangnya ketika Tari lagi dikejar pocong dan nungguin Pak Ustadz nyamperin pocong itu tegang juga. Terus ya tegangnya nungguin anak-anak keluar dari bawah lift dan malah kegeprek juga, tegang juga. Jadi banyak banget pilihan yang sepanjang film bikin susah banget napas gue gitu. Benar-benar setuju. Kalau aku malah gini. Aku kan telat ya ini nggak tahu sih kehitung telat apa enggak. Pokoknya tanggal 4 sampai tanggal berapa ini? Tanggal 11 itu tanggal 10 tanggal 9 itu aku nggak nonton karena ya ada satu dan lain hal, baru sempat nonton tanggal 10 tadi ini. Nah, gini mungkin aku akan berbeda pendapat sama Mas Danang sama Bang Bayu ya di sini. Aku mungkin lebih Sebentar suka saya, sebentar. apa? Kita lupa satu hal. Apa? Mas Bayu belum ini ngasih Oh iya. rating. Oke. Rating Pengabdi Setan 1 sama 2 berapa nih? Oh oke. Waduh, kasih rating ya. Kalau menurutku sebetulnya apa ya, kalau dikatakan ratingnya berapa, mungkin setara ya. Misalkan aku bisa ngasih sama-sama 8,5 gitu di sini gitu. Tapi ada perbedaan dari aspek yang unggulnya gitu. Kalau di film Pengabdi Setan pertama yang unggul di segi penceritaan gitu. Itu menurutku unggul gitu. Tapi dari segi beberapa segi lainnya gitu masih cukup manusiawi lah gitu, nggak bikin tegang banget sepanjang film gitu kan, nggak bikin mencekam sepanjang film gitu. Tapi kalau
Pengabdi Setan 2 ini gitu mencekam sepanjang film gitu, terus ya ketakutan itu betul-betul meneror banget gitu, tapi dari segi penceritaan kurang gitu loh. Tapi kalau ditotalin semuanya sama sih 8,5 gitu. Weh, oke. Keren-keren Wah, nih. kalau aku ya, aku lebih prefer Pengabdi Setan pertama karena eh, entah kenapa Pengabdi Setan kedua ini ibaratkan eh, tim Persebaya atau Persib main di arena Gelora Bung Tomo atau Gelora Bung Karno. Itu yang aku lihat. Kalau Pengabdi Setan pertama itu kayak Persebaya main futsal atau Persib main futsal. Terus habis itu dipindah lagi nanti yang kedua di Gelora yang lebih besar. Itu sih aku lihat, cuman untuk ketakutan aku masih iya takut takut, tapi bukan takut karena suasananya, tapi takut karena jump scare-nya. Aku lebih was-was sama jump scare ini. Jump scare kapan ini anjing? Karena aku takut banget. Aku kaget banget pas scene-nya si siapa itu? Wisnu yang mau buang sampah itu kan dikaget-kagetin sama almarhum bapaknya itu anjing banget, tiba-tiba ada jump scare di situ, bangsat. Nah, sejak saat Kayaknya itu, sepanjang film jam sekarang semua. iya, sejak saat itu aku ketakutan, aku jadi was-was jump scare-nya, malah bukan was-was karena suasana horornya. Mungkin yang lebih apa ya, lebih kerasa di aku takutnya itu pas nonton Perempuan Tanah Jahanam sama Pengabdi Setan pertama itu kena banget sih. Karena mungkin ruang lingkupnya lebih kecil kali ya. Kalau di Pengabdi Setan 2 ini itu bukan rasa takut, malah rasa nggak nyaman. Kayak ngerti nggak sih? Kalian tuh mau keluar di sana tapi kehalang sama listrik yang udah nyentuh air. Jadi kalian keluar nggak bisa, masuk pun nggak mau. Itu udah sensasi nggak nyaman banget, apalagi tempatnya horor kayak gitu. Kayak apa ya, film apa ya yang stuck itu? Kayak it, film ya itulah, aku lupa sih namanya, tapi banyak film kayak gitu dan berhasil bikin aku nggak nyaman sih, karena mau keluar pun nggak bisa, mau masuk pun ya nggak mau karena tempatnya udah berbahaya kayak gitu. Habis itu dari segi cerita dari awal itu sebenarnya bagus. Topik yang ingin diangkat itu bagus, keresahan tahun segitu, eh, sangat apa ya, worth it untuk diangkat di layar kaca. Cuman semakin ke belakang ya bener kayak kata kata teman-teman pengulas lain, kayak awal-awalnya itu udah bagus, udah menancapkan panah ini film bakal berbobot, ternyata semakin ke belakang malah jadi rumah hantu. Tapi kalau dibilang jump scare banyak, nggak begitu apa ya, nggak begitu. Kalau dibilang parade, ini bukan parade sih, kayak jump scare dari jump scare satu ke jump scare lainnya tuh kayak diulur panjang dulu gitu loh, dikasih apa ya, waktu dulu gitu loh. Kalau beda sama horor-horor lain yang kalau udah ngasih jump scare itu nggak lama, dari jump scare yang pertama pasti langsung jump scare lagi. James Wan pun demikian, jump scare habis itu jump scare lagi nggak lama. Nah ini Joko Anwar ini beda menyajikan jump scare-nya. Jump scare itu dia ngasih jump scare, habis itu dia kasih tarik ulur lagi sampai waktu yang tepat jump scare. Meskipun mungkin yang pertama aku ngerasa kayak Joko Anwar mau ngasih, masih nyari-nyari ini penulisan pas penulisan skrip itu, mungkin Joko Anwar masih nyari-nyari ini di mana ya enaknya start jump scare-nya. Oh, di sini aja deh, nakutin Wisnu aja deh. Ya mungkin situ. Karena aku ngerasa jump scare-nya Wisnu itu nggak efektif. Karena kenapa? Karena ceritanya itu almarhum bapaknya itu meninggal di rumah kontrakan dan itu terlepas dari di rumah susun, jadi kayak untuk nakutin Wisnu tuh kayak nggak efektif gitu ya. Mungkin Oke, itu paham sih aku poinnya. ya kan, kayak buat apa jump scare itu. Mungkin jump scare yang dibuat untuk nakutin Wisnu ya buat nyari titik awal start buat nakutin penonton itu dari situ mungkin. Karena dari Mungkin ya. iya mungkin karena sebelum itu kan nggak ada jump scare toh, kita dikasih apa ya. Itu setelah si
siapa sih si tokoh utama si cewek itu Tara Basro, Rini. Rini ya. Rini ya. Itu setelah Rini kelihatan sama para penghuni ini apa belum itu? Atau sesudahnya ya? Kayak sesudah itu. Sesudahnya kayaknya. Yang Rini ketemu sama penghuni itu, Iya. yang mereka saling lihat. Iya sih, tapi emang itu hitungannya bukan jump scare sih, tapi kita cuma nebak aja. Kalau jump scare kan Benar, anjir. Pengabdi Setan 2 ini ya mungkin horor, cuman Pengabdi Setan 2 ini terasa kayak Final Destination, cuman dibalut sama horor, sekte, itu aja. Sumpah, Final Destination kalau dibalut horor sama sekte jadinya Pengabdi Setan 2. Kayak gitu. boleh. Ya, nggak masalah sih, itu kan pendapatnya Mas Reza dan aku juga menghormati pendapatnya dan Iya. ya boleh. Jadi Kita kan menurutku bisa menemukan sudut pandang lain gitu. iya, jadi menurutku Pengabdi Setan yang pertama ini aku ngasih nilai 8 kalau nggak salah kemarin ya, 8/10 gitu. Habis itu untuk Pengabdi Setan 2 aku mungkin ngasihnya nilai 7,5 7,8. This not bad. Oke. Boleh. Hmm. Tapi aku mau tanya nih ke teman-teman, kalau scene yang sangat memorable di kepala kalian yang sangat mengganggu itu apa? Aku ada satu yang aku masih ingat banget dan anjing. Itu scene siapa sih, Tari ya? Yang masuk itu, yang jatuh masuk, itu ya. yang keluar bayi. Wah, anjing. Itu emang adalah sebuah, menurutku sih itu cerdas ya. Dan aku juga mau mungkin sedikit menanggapi dari Reza juga ya, yang soal Wisnu tadi. Itu mungkin Joko Anwar punya ininya sendiri sih, mungkin punya maksud tersendiri gitu loh. Kenapa dia mengasih scene bapaknya Wisnu gitu loh. Tapi menurutku untuk kita ngomongin scene yang memorable, ada dua sih. Yang pertama, yang emang yang pocong ngelahirin dari mulut itu udah nggak make sense, udah serem, udah bangsat lagi. Iya, Dan itu ya, itu scene, kalau banyak orang bilang kalau nonton horor ya ada yang horor yang apa ya, yang waktu setelah selesai nonton ya udah kagetnya udah cuma di bioskop aja. Tapi untuk scene yang satu itu enggak, anjir, itu masih kebayang-bayang tuh bentuknya gimana. Dan itu scene-nya bukan jump scare yang lama loh, itu yang cepet, itu yang lama loh. Itu dia tiba-tiba ngelahirin lah, kita bisa bilang ngelahirin. Dan yang kedua yang tetap masih buat aku merinding itu yang udah ke-spill dari teasernya, yang Tari itu, yang dia dengar dari radio. Oh ya. Kakiku digigitin belatung mama. Aku masih merinding kalau dengar itu. Oh iya benar. Dan emang itu dia si Joko Anwar pinternya, dia itu nggak ngejual apanya ya, jump scare yang ada setan ngomongin itu, tapi dia ngomongin si Tarinya sendiri, itu foreshadowing kematiannya sendiri. Dan itu aduh keren. Dan menurutku ketika aku dengar waktu aku tuh lupa ya, teasernya aku udah lupa, trailernya aku lupa, waktu aku nonton langsung anjir, scene ini nih yang bikin merinding nih, hal gitu. Dan ketika aku dengerin itu, aku tuh ngerasa langsung nggak nyaman, langsung kayak tertekan waktu dia bilang, mama mereka datang lagi mama. Aku tuh ngerasa dia tuh kayak bilang ke kita gitu loh. Dia tuh kayak bilang kalau anjir waktu Oke, tenang. kebayang wajahnya Tari nih. Aduh. Ya menurutku dua anjir masih batuk. Tenang. Santai. Ini emang belum disupport sama Kemenkes, jadi saya sakit. Aduh. Emang Kemenkes support kami dong. Gak. Jadi emang dua scene itu semuanya berkaitan sama Tari ya. Dan emang Tari menurutku salah satu karakter yang unik dan menarik gitu ya. Mungkin dia punya backstory yang belum sempat diceritakan ya. Tapi menurutku justru lebih bagusnya di situ. Setiap film Joko Anwar dia tuh selalu ngasih misteri yang untuk bisa kita bawa pulang gitu. Kita tuh selalu bertanya-tanya maksudnya ini apa sih gitu loh.
Walaupun kita cari sebagaimanapun kita berteori, kalau Joko Anwar belum bersabda ya berarti bukan. Bukan. Itu sih. Setuju. Ya, emang kita di Pengabdi Setan 1 kita aja bertanya-tanya sosok bapak ini siapa sih? Mm-mm. Akhirnya terjawab di Pengabdi Setan kedua, tapi itu juga menyisakan misteri-misteri yang lain gitu. Dan mungkin akan terjawab di film ketiga mungkin ya. Semoga aja ada sih. Itu sih kalau menurutku 2 scene itu yang menurutku sangat memorable dan bikin aku susah tidur ya. Bukan susah tidur sih, tapi kayak mau tidur itu keingat wajahnya gitu loh, wajah si pocong kan. Kalau wajah doi nggak masalah, ini wajah pocong ini. Dan itu sangat mengganggu gitu sih. Kalau dari aku itu Kalau kayak dari scene Bang Bayu? memorable. Oke, ini ngomongin scene yang memorable ya. Ya. Pertama sih yang memorable buat aku yang dari openingnya aja itu para bungkus-bungkusan sedang bersujud pada Raminom ya, yang kita awalnya nyangkanya kan itu ibu gitu, ternyata oh ibu itu bukan ibu tapi memang ada sosok yang seperti itu dan diikuti sama ibu kan gitu. Itu pertama menurutku yang emang apaan anjir ini sebanyak ini ngapain gitu. Itu nggak kebayang juga kalau misalkan aku jadi penjaga tempatnya atau tukang bebersihnya gitu harus menemukan suatu tempat aku yang biasa bekerja tuh udah kayak gitu pagi-paginya gitu, kayaknya bakal shock banget gitu. Pertama itu mungkin yang memorable buat aku tuh. Terus yang kedua seperti yang tadi aku udah bahas ya, geprek ya, mohon maaf itu, aduh itu dari awal dari liftnya aja jujur, emang kalau misalkan tadi Reza bilang Final Destination, iya aku tuh nggak bisa melepaskan lift sama Final Destination. Itu mungkin teman-teman pernah nonton Final Destination 2 barangkali, yang ada sebuah scene di mana ada ibu-ibu parubaya yang tadinya dalam lift, terus karena dia panik akhirnya palanya kejepit di lift gitu. Gitu. Kalau teman-teman belum nonton mungkin itu ya aku sedikit bahas itu. Aku udah nonton semua film Final Destination dari 1 sampai 5 gitu, dan emang lift ini salah satu yang memorable di film di franchise-nya Final Destination sendiri ya gitu. Dan karena itulah sebetulnya di real life-nya aku pun walaupun bukan yang sampai fobia atau gimana, aku punya ketakutan sendiri, punya was-wasnya sendiri gitu kalau naik lift gitu loh. Aku selalu punya imajinasi gitu, gimana kalau lift macet, gimana kalau mati listrik, gimana kalau liftnya jatuh gitu. Aku selalu punya imajinasi kayak gitu sebetulnya gitu setelah Final Destination itu aku tonton. Nah ini gitu diulang kembali sama Joko Anwar di film Pengabdi Setan 2 ini gitu kan. Kayak dari waktu masuk lift juga, bentar gitu kan, ini kenapa nih gitu. Mana aku juga inget di trailernya pun ada kan gitu, para warga ini berteriak dan meminta tolong gitu dari lift itu kan gitu. Jadi udah kebayang, wah kayaknya akan ada sesuatu terjadi di lift nih gitu. Dan ternyata begitu lift kebuka dalam keadaan pintu liftnya kebuka dan ternyata liftnya nggak ada kan, kosong gitu. Terus anak-anak udah mulai nengok, udah dalam hati aku udah, please jangan anak-anak, please kalian diam di tempat kan gitu. Udah kayak gitu perasaan dalam hati aku. Bener aja kan, tuh anak bertiga kegeprek gitu kan. Cuman satu si Wina kan yang selamat. Tapi gitu. si Wina akhirnya jatuh juga. Iya sih pada akhirnya jatuh juga, walaupun itu di akhir ya gitu, dijemput sama bestinya kan gitu pada akhirnya gitu. Itu bikin aku nggak tega karena anak-anak gitu yang keitunya gitu, yang jadi korbannya. Dan yang ketiganya apa ya, yang kalau memorable-nya ke nakutin, aku juga setuju sih yang si bagian tari itu juga cukup berkesan sih gitu. Walaupun agak bikin greget ya kalau bahas ke logika gitu, kayak itu kan tempat luas gitu, kenapa Anda masuknya malah ke sana gitu, kenapa nggak Anda ketok-ketok aja pintu unit orang-orang atau masuk ke unit mana kayak kira-kira mungkin kebuka gitu. Aku mikirnya gitu kalau masih pakai logika ya gitu, cuman ya sudah di setup demikian gitu kan, dan harus menemui ajalnya di situ, jadi ya sudahlah gitu, itu yang diinginkan oleh Joko Anwar gitu sih. Kalau aku sama sih, aku sama kayak Bang Bayu sih, itu 2 scene yang paling memorable sih. Sisanya mungkin
ya kayak tadi si Tari juga itu memorable juga, cuman ada satu hal lagi nih yang apa ya, bukan memorable, justru iya ini memorable cuman agak annoying gitu loh, ngerti nggak sih, pas si Tony diminta bantu sama Pak Ustadz, ayo Mas Tony ikut bantu saya ngecekin satu-satu korban, ya kan, udah ngecek-ngecek satu muter rusun, terus akhirnya waduh Tony maaf ini saya encok ini, saya minta tolong kamu yang terusin ya, milih korek atau senter, dipilihnya korek dong. Iya Ini benar. emang Kita kan sebagai penonton kan udah mikir wah pasti milih center lah, nggak mungkin kan orang sebego itu di tempat yang serem dia pilih korek, enggak dong. Iya kan? korek dong, Hah? korek Apa? ternyata. Iya. What? Kecuali nih aku dikit motong ya, kecuali kalau mau berimajinasi lagi lebih liar lagi, lebih jauh lagi, barangkali ini kalau menurut personal aku, ingat mungkin ketika Tony-nya masuk ke ruangan pertama yang ada pasangan suami istri itu, terus ternyata kan Pak Ustadznya malah ngebecandain kan, Iya. malah ternyata ngumpet gitu, yang Iya. langsung nongol gitu. Makanya aku di sini ngelihat Pak Ustadznya tuh agak-agak nyeleneh gitu, Iya. kayak who knows gitu, ternyata siapa tahu kalau sebetulnya Tony itu tadinya milih center, tapi ternyata kata Pak Ustadz udahlah kamu korek aja gitu. Jadi kayak di awal menawarkan, tapi pada akhirnya di scene yang tidak diperlihatkan ternyata Pak Ustadznya itu yang memberi, yang ngedikte gitu. Dan kalau Pak Ustadz seperti itu, kita bisa lihat sendiri gitu dari awal Tony itu people pleaser banget, Iya. siapa aja diturutin Iya gitu nggak kan. Dan enakan kan memangnya kalau orangnya kan. seperti itu Dia tuh mau jadi menolak nggak bisa. nah betul, jadi sangat mungkin menurut aku gitu, kalaupun tidak ditunjukkan gitu, aku sih yakin kalau sebetulnya gitu sebego-begonya Tony gitu, sebetulnya Tony akan sangat mungkin pilih center, tapi kalau Pak Ustadz lebih dominan dengan bilang ya udah kamu korek aja, mungkin dia bakal nurut tanpa banyak perlawanan berarti gitu loh Ya mungkin. gitu. Terus sama satu sih yang pas sama Ratu Felicia itu. Ya ampun itu lucu ya lucu, nyerem serem ya enggak. Kayak pas Ratu Felicia dikejar sama pocong sama ibu itu. Pak, tolong Pak, ada jin, ada setan, gini, ada pocong Pak berjalan Pak, gini kan. Habis itu Pak Ustadznya bilang, iya tenang, jangan takut sama jin, jin itu apa Pocong ya, itu nggak ada katanya kan. manifestasi kita, pikiran kita. Disusul dong, disusul tek 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 mati. Ya, Tapi itu menarik loh, Za. Ini aku sedikit potong lagi ya. Itu menarik. Dimana ketika si tarinya bilang itu kan gitu. Terus itu apa Pak Ustadz gitu. Kalian mungkin lihat kan yang nongol dari pocongnya itu cuman bagian itunya doang kan, ikatnya doang gitu, bagian atasnya doang gitu. Dan kalian ya nggak tahu ya, mudah-mudahan nggak pernah mengalami. Tapi kalau mengalami langsung, kalian ketemu sama yang seperti itu, di real life itu memang sering kali seperti itu loh. Oh ya? Jadi menurutku di sini salah satu yang bagian cerdasnya justru ini gitu, tanpa harus Oh. menunjukkan the whole face-nya gitu, tanpa harus menunjukin ke depan Pak Ustadz dan tarinya kalau pocong itu seperti itu seutuhnya, ya Setubuh-setubuh. ampun, mohon maaf ya, seutuhnya tubuhnya gitu loh, dengan ujungnya doang aja nengok dikit gitu udah bikin tegang gitu, udah Iya. bikin hah apaan tuh gitu, dan emang seperti itulah di real life gitu. Ya ampun, itu dua scene yang bikin aku jengkel, bikin aku pusing ya. Mungkin aku nggak tahu ya, mungkin benar kata Bang Bayu tadi ada diskusi di sana, ada mungkin kejadian yang emang beberapa orang alami ya, ketemu kayak gitu terus nyamperin kan kayak kan ngapain gitu loh. Benar-benar, Kan dan tuh emang ngeselin sih, iya si ngeselin. enggak, si Tony itu menurut aku bukan ke Pak Ustadznya doang, ke Tony-nya doang, kayak gini ya, kayak kalau aku jadi Tony, apalagi udah ditinggal sama Pak Ustadznya gitu kan, cuma cek-cekin, kayaknya aku nggak akan yang
sampai masuk kamar terus aku betulin jendelanya. Kayaknya aku cuman buka pintunya aja, mungkin aku bakal pelan-pelan cuman ngintip dikit, oh baik-baik aja, aku langsung bakal tutup lagi gitu kan. Yang penting aku udah jalanin wasiatnya gitu kan untuk ngecekin satu-satu gitu. Kalau ini benar-benar yang telaten banget, benar-benar dibuka, benar-benar benerin jendela, benerin si jenazahnya dibetulin satu-satu gitu. Kalau gue jadi dia sih buat apa gitu, udah aja gitu, lu takut nggak usah gitu. Sama ini sih ada hal yang satu yang apa ya, aku nggak expect itu bakal terjadi gitu loh. Kayak kita kan di Pengabdi Setan pertama kan kita kan nggak tahu pekerjaan bapak itu apa. Tak kira itu sepanjang perjalanan pas kita melewati parade jump scare itu kita diperlihatkan masa lalu bapak itu apa, kerjaan bapak itu apa. Ternyata diceritakan dong lewat si pahlawan yang telat itu, siapa bapak siapa itu, ternyata diceritakan lewat beliau dong. Maksudku Iya. ya aku pengen tahu gitu loh, pengen tahu diceritakan secara visual, kok malah diceritakan sama secara verbal. Atau mungkin gini ya, mungkin beberapa orang mungkin kesal dengan hal itu, tapi setelah aku pikir-pikir mungkin ada benarnya jika diceritakan secara verbal, karena kan diceritakan bapak itu salah satu anggota Petrus kan, ya enggak, ya secara logika ya tidak mungkin ada yang berani memvisualkan dong. Iya betul. Kayaknya sih, cuman aku nggak expect itu bakal, tak kira apa ya, tak kira bapak itu kerjanya bukan itu, tak kira kerjanya ya hal-hal lain gitu, benar-benar serabutan atau serabutannya untuk sekte gitu. Aku lebih ke situ mikirnya, aku nggak expect bahwa bapak itu ya anggota itu tadi, penembakan misterius itu tadi. Ya sih, aku juga sempat shock juga sih. Tapi menurutku justru itu cerdasnya Jokan sih. Mungkin satu, kalau kita bisa melihat dari dua sisi ya, sebenarnya sedari awal kita kan nggak tahu kerjanya bapak itu apa. Yang waktu scene yang di Lembang itu pun kita kan nggak tahu kalau itu bapak, karena dia kan pakai Slayer ya. Iya. Nah, aku juga mikir ini orang siapa sih? Terus kan Budiman kan bilang kalau kayaknya saya pernah lihat kamu gitu. Ya emang secara kan mungkin waktu weddingnya si ibu dan bapak dia datang kan, secara kan dia kan teman dekatnya si neneknya kan. Yap. Nah, aku tuh menurutku ya yang ada scene-scene yang menurutku ini Joko Anwar lupa atau gimana gitu, atau mungkin dia mencoba menjembatani ceritanya menggunakan metode yang berbeda gitu lah. Nah, tapi menurutku untuk scene Petrus sendiri aku juga sempat kaget gitu kan. Apalagi yang kita tahu waktu sepanjang film Rini sendiri kan udah curiga sama kopernya bapak gitu. Kita kan juga fokusnya ke kopernya bapak gitu ya. Sebenarnya nih isinya apa sih? Waktu dibuka kok bau gitu kan. Waduh, aduh jari anjir. Nah sebenarnya kan kalau kalian ingat waktu scene awal-awal di Pengabdi Setan 1 itu kan si bapak kan bilang ke ibu kalau udah kasihan anak-anak gitu loh. Itu aja udah, menurutku aku tuh pikirannya tuh udah kemana-mana gitu loh. Ya akhirnya kan terjawab beberapa misteri di Pengabdi Setan yang kedua, kayak kerjanya bapak apa, terus sebenarnya bapak ini siapa gitu loh. Tapi yang aku sangat-sangat apa ya, angkat topi gitu ya, kayak respect sama Jokan itu, dia tuh menjembatani cerita itu tadi tapi dengan hal-hal yang mungkin kita nggak pernah pikirin gitu loh. Kalau akhirnya tuh ujungnya ke situ gitu loh, atau ternyata dia ngonekin gitu ya, mengkonekkan ini semua dengan caranya dia, dan itu menurutku masih make sense gitu loh. Gitu sih menurutku. Tapi yang jelas untuk scene yang bapak jadi Petrus, menurutku aku langsung kebayang kayak ya emang kelihatan capek sih bapaknya sih kalau harus bunuh 1000 jiwa ya. Dan pertanyaanku itu kayak emang 1000 jiwa ini konsepnya gimana? Apa dia setor per 200, 100 atau gimana? Soalnya kan kalau kita lihat di koper itu kan kalau 1000 mungkin masih belum 1000 gitu. Iya, nggak muat lah kalau 1000 di situ. Nggak muat kalau 1000 di situ. Nah, akhirnya kan kalau aku mikirnya, kalau secara logika ya, kembali lagi ke logika,
Ya menurutku sih bapak emang niatnya baik gitu loh ke anak-anaknya. Dia tuh sangat-sangat cinta ke anak-anaknya. Cuman emang saking cintanya itu tadi dia nggak bisa nempatin ininya waktunya gitu loh. Sebenarnya karakter bapak sih di sini tuh dari awal tuh misterius banget. Dia setelah ibunya meninggal aja dia langsung pergi gitu loh. Iya. Dan kita nggak tahu perginya kemana gitu kan. Ya kalau gini kan sedikit banyak terungkap gitu loh. Dan emang bener yang dikatakan oleh Reza gitu loh. Kalau emang dijelaskan secara verbal gitu loh. Kalau bapak itu jadi Petrus dan dia bersekutu dengan sekte untuk memberikan ibunya ketenaran dan punya anak gitu loh. Berarti kan yang join dari awal kan bapaknya yang ngajak gitu loh. Iya. Dan akhirnya ya ini nyambung lagi ke eksekusi bapaknya ya, yang dia dieksekusi oleh 4 penunggang kuda. Kalau kita Iya. ngomongin secara konsep sejarah ya, itu kan bentuk eksekusi kepada para pengkhianat di masanya, atau pengkhianat atau orang yang membunuh raja gitu, mencoba membunuh raja. Nah, kalau kita korelasikan mengenai pengkhianat, ya emang hukuman yang paling tepat untuk bapak ya yaitu, jadi dia berkhianat kepada sekte. Jadi kalau kita ngomongin berandai-andai imajinasi ya, mungkin setelah ibu meninggal, bapak pergi ke sektenya, terus mereka deal-dealan nih, apa yang harus bisa aku lakukan untuk melepaskan aku dan keluargaku serta anak-anakku gitu ya. Ya dia harus mengumpulkan 1.000 jiwa gitu loh. Nah sedari itu bapak udah ngerasa kalau mungkin waktunya udah nggak cukup, dan tapi anehnya mungkin bapak sendiri nggak bisa pergi dari rusun itu karena terikat sama kontrak gitu loh. Ingat kan waktu Rini bilang kita ngungsi aja pak, ya, kita di sini aja. Ya emang mungkin ada perjanjian-perjanjian lain yang kita nggak tahu gitu loh. Ya menurutku sih cerdasnya Jokan selalu membuat kita tuh penasaran dan selalu berteori sendiri gitu loh. Tapi kalau ngomongin secara make sense, emang Petrus merupakan jawaban yang tepat sih menurutku untuk mengumpulkan 1.000 jiwa. Gimana ceritanya kalau bukan untuk jadi eksekutor gitu loh. Yes. Dan akhirnya ketika udah kejawab, banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang muncul. Iya. Terus keren lah, pokoknya keren, pokoknya top gitu lah. Gitu sih. Lagi-lagi ya, si Darmina dan suami muncul ya, dan membawa pertanyaan langsung menohok ke penonton ya. Orang-orang banyak bertanya tentang kita. Kita ada di posisi di mana? Apakah kita lawan atau teman? Terus dijawab, kita adalah di posisi kita. Oke, jawaban yang sangat membantu sekali. Makasih loh Lengkap ya? jawabannya. Bagus sih. Iya. Ya kalau ngikut dari original ininya ya, original filmnya ya, yang Pengabdi Setan tahun 80. Kalau Darmina sendiri kan pemimpin sekte ya. Iya. Kalau kita ngacu dari tahun 80. Tapi kayaknya Jokan sendiri punya cara lain untuk menunjukkan sisi Batara dan Darmina ya, itu siapa gitu. Dan menurutku memang kurang banget, screen time-nya tuh kurang gitu loh. Dan emang kalau kita berandai-andai ya, sebenarnya Batara dan Darmina itu siapa? Kok dia di KAA di tahun 55 dia sampai tahun yang 80 dia tuh nggak bertambah tua gitu. Itu mereka tuh siapa sih? Apakah mereka tuh pemimpin sekte atau iblis, atau emang dia cuman orang yang nonton aja gitu loh. Dan emang banyak teori yang kalau kita tahu ada 2 teori. Yang pertama misalkan Batara dan Darmina emang perwujudan setan yang sekte gitu loh, yang dia emang dia cuma nonton aja gitu loh. Ingat kan yang sebelum sininya kan dia bilang, Darmina kan bilang kalau seharusnya kita kemarin kesini kita nonton. Nah yang kedua emang ada teori kalau misalkan Darmina perwujudan yin dan yang baik dan buruk, yang Darmina adalah perwujudan buruknya, Batara adalah baiknya gitu. Dan yang dimana kenapa kok Pak Budiman bisa nyampe ke sana dan tiba-tiba punya perahu gitu ya. Ya mungkin yang nolong ya si Batara gitu. Ya ini adalah spekulasi yang mungkin akan kejawab di film ketiga ya. Cuman yang aku harapkan sih kalau kita ngomongin secara harfiah ya, Pengabdi Setan tuh kultus-kultus yang ditampilkan itu belum
belum sepenuhnya menjawab mengenai siapa sih pengabdi ini gitu loh. Iya. Siapa orang-orang yang mengabdi, sektenya ini seperti apa, cara kerjanya gimana, dan emang udah kejawab di film kedua beberapa pertanyaan ya, kayak mereka beroperasi ya, bukan beroperasi ya, punya ritual setiap 29 tahun sekali. Dan juga kalau kalian tahu, ini aku sedikit merefresh ya, atau ngasih pertanyaan baru mungkin. Kalau kalian ingat, Ian kan nggak bisa ngomong tuh. Iya. Dia kan cuma ngomong menggunakan bahasa isyarat. Yap. Isyarat yang beda nih, isyarat 1 sama isyarat 2. Isyarat 1 yang isyarat yang kita tahu mungkin Bisindo ya, bahasa isyarat Indonesia ataupun bahasa Indonesia, sign language internasional lah, terserah ngomongnya apa. Yang kedua kan yang kita dapat dari buku yang didapat sama Wisnu gitu loh. Nah, kenapa kok Wisnu sendiri bisa menghentikan parade ininya waktu scene ending gitu loh. Yap. Ya karena dia tahu ininya, language-nya. Oh iya. Nah, Ibunya nah juga menurutku, pengikut ya. nah ini yang teori yang menarik nih. Ibunya itu sebenarnya pengikut, bapaknya itu bukan gitu loh. Nah makanya waktu scene di mana bapaknya Wisnu mati kebakaran itu dibakar, bukan kebakar itu. Iya, dia minta bukain kan, tolong bukain Ya. kan. Jadi bukan kejebak, tapi memang sengaja dikunci kan. Ya benar. Kalau kita ngomongin secara kata per kata ya, emang kayaknya dia tuh dikunci, bukan kekunci gitu loh. Dan itu menurutku sangat-sangat cerdas sih. Dan sekarang bayangin deh, anak umur berapa sih dia bilang kalau nanti ibunya kan meninggal, terus kan dia bilang ke siapa, Turini, kalau misalkan aku titipin ke panti asuhan aja, nggak apa ya, mungkin nggak banyak anak kecil yang bisa sedewasa itu gitu loh. Dia pasti udah melewati berbagai macam mungkin apa ya, kejadian-kejadian yang nggak bisa kita bayangin sebelumnya gitu loh. Tapi yang aneh adalah ketika aku yang kaget itu waktu si Bondi dan teman-teman itu saya bentar, sebelum aku masuk ke sana ya. Bondi dan teman-temannya itu menurutku salah satu scene stealer ya. Iya. Di mana dia bilang, "Bapak lu kerja apa? Serabutan." Serabutan tuh apa? Kerjanya banyak gitu. Ya daripada bapak lu apa kayak apa mukulin kamu terus gitu. Bapakmu nggak pernah mukul, nggak pernah. Enak ya jadi kamu gitu loh. Itu menurutku percakapan kecil yang lucu dan meringankan kita untuk bernafas gitu loh. Kayak ini kasih nafas nih gitu loh. Dan emang lucu-lucu banget gitu loh. Yes. Dan aku pun apa ya, relate dengan jokes-jokes yang seperti itu, dan itu sangat-sangat lucu tuh. Banyak yang salah satu scene yang aku ingat orang-orang ketawa semua itu kan gini. Waktu bonding lihat kan ada Ian tuh, dia jatuh. Nah, akhirnya kan dia ketemu sama Rini sama Tony, dia bilang, ada Ian. Terus Ian gitu kan. Ayo balik kan gitu kan. Terus si Bondi bilang, dia tuh anak setan. Kalau dia anak setan, kita semua anak setan. Itu semua orang studio ketawa semua tuh. Iya. Kalau dia anak setan, kita ini anak setan. Semua orang tuh ketawa. Dan menurutku itu di tengah-tengah horor, si Jokan tuh pintar nyelipin jokes-jokes yang ringan gitu, tapi efektif gitu loh. Ringan tapi efektif. Gak perlu yang apa ya, kayak act out yang dia jatuh sampai lucu-lucu, enggak, tapi dengan percakapan kecil dia bisa kayak aduh lucu banget gitu loh. Walaupun itu di tengah-tengah scene yang apa ya namanya, intensitas tegangnya itu tinggi gitu loh. Dan menurutku itu salah satu scene yang cukup lucu sih gitu loh. Yang bukan cukup ya, emang lucu banget. Justru itu sih Mas, kalau menurutku karena lagi tegang-tegangnya, jadi bahasan yang nggak lucu-lucu amat juga jadi kerasa kontras gitu loh. Jadi oh iya nge-refreshnya tuh bener, jadi kerasa banget gitu, nggak harus dengan yang lucunya tuh harus gimana gitu, enggak gitu. Cuma karena udah tegang jadi pada ketawa gitu. Mungkin karena itu kali menurutku. Iya benar sih, dan emang jokesnya itu bukan seolah dibuat-buat. Emang dia tuh keresahannya dia sendiri dan itu lucu gitu loh. Iya benar. Kita seolah-olah yang jadi penonton yang dari Pengabdi Setan 1 lanjut ke Pengabdi Setan yang kedua itu ngerasa relate gitu. Kalau dia emang anak setan, ya kita semua anak setan gitu loh. Jadi itu lucu gitu loh. Dan emang ketika aku sih ngerasa kalau Wisnu ini bukanlah apa ya, tokoh sampingan gitu loh, kayak siapa sih namanya yang mati itu, Ratu Felicia itu, sama yang Tari satunya sama itu Dino. ya Tari sama Dino itu bukan karakter yang seperti itu gitu loh.
Yap. si kalau kalau kalian tahu Muzaki, aktornya Wisnu itu salah Yap. satu anak kesayangannya Jokan gitu loh. Iya, Dia iya. muncul di Sama kayak Tara Gundala. Basro kan. Dia dia juga apa ya, sering sering deket gitulah sama, kalau Jokan sendiri kan aku ngerasa kalau dia tuh kayak Christopher Nolan ya. Dia tuh Weh. punya punya pemeran-pemeran favoritnya gitu lah. Iya, Kayak Yes. betul. Fahri Albar gitu. Itu emang orang-orang yang deket sama Jokan gitu loh. Dan orang yang deket sama Jokan biasanya perannya bukan peran ecek-ecek gitu loh, bukan peran yang cuma sampingan gitu loh. Dan menurutku Wisnu sendiri bakalan jadi lawan dari Ian sendiri mungkin nantinya ya di Pengabdi Setan 3 gitu loh. Iya. Atau mungkin si Ian adalah perwujudan sosok yang jahat, Wisnu adalah sosok yang baik. Dan kalau kalian tahu di tengah-tengah film, ibu kan sempat bilang kalau bersujudlah kepada dia yang akan lahir gitu. Nah, yang akan lahir ini siapa gitu loh. Nah, Kalau ya. setelah aku apa ya, callback ataupun berpikir sendiri gitu ya, sempat overthinking sih waktu lihat itu. Tapi aku ngerasa sih yang lahir di sini bukanlah si poci-poci itu gitu loh, melainkan ini adalah lahirnya mungkin si Ian menjadi pengangkatannya Ian gitu loh, pengangkatannya Ian untuk memimpin sekte kedepannya, atau lahirnya sosok Raminong ke dunia ini atau gimana gitu loh. Tapi menurutku banyak misteri yang sudah terjawab, tapi menyisakan misteri-misteri baru gitu loh akhirnya. Dan menurutku harus sesegera mungkin ada Pengabdi Setan 3 sih. Ya jangan lama-lama lah, tahun tahun depan lah, tahun depan. Tahun depan. Agak ragu sih. Iya, Teman agak kita ragu. setuju, cuman agak ragu kalau tahun depan banget. Terlalu. Agak ragu. Iya. Takutnya kayak Tapi Marvel. kita harus demo Jokan harus secepat mungkin. Aduh. Mungkin ini Gitu ya. loh. Aku sedikit komen lagi nanti dibahas Wisnu gitu. Gak tahu nih teman-teman sadar atau enggak, kalau keanehan Wisnu itu bukan semata yang tadi soal bapaknya aja gitu. Tapi yang bisa buka koper bapaknya Rini itu Wisnu. Oh iya. Itu. Terus Itu cerdas eh, berarti. terus yang bisa menemukan akses rooftop itu Wisnu. Oh iya, iya. Yang bisa ngajak Budiman ke atas. Gitu. Terus ingat nggak ketika ya tadi bilang ke panti asuhan itu, Wisnu bilang katanya saudaranya tuh kan mau datang kalau nggak salah gitu, dan nggak lama setelah itu ada Batara kan yang ketemu sama Budiman di halte itu, tuh dia bilang dia juga ada saudara polisi gitu. Nggak tahu ya, aku ngerasa aku ngedengar ada orang sempat ngomong gitu, dan jadi kepikiran juga gitu, apakah Wisnu sebetulnya ada relasi atau relate sama Batara ini atau gimana gitu. Karena emang ada beberapa hal yang benar kata Mas Danang tadi gitu, ini nggak biasa gitu, bukan sekedar cuman tokoh sampingan doang gitu si Wisnu ini gitu. Terus nanggepin lagi ini sih, kalau menurutku kan nggak tahu aku doang atau teman-teman juga ngerasain gitu kan, memang ada hal-hal yang menurut kita tuh kenapa sih gini gitu dari film Pengabdi Setan 2 ini kan gitu. Banyak hal-hal yang mungkin belum logis, belum make sense gitu kan, atau malah bikin kita gregetnya gitu. Tapi mungkin di antara hal-hal yang kita protes itu ternyata ada maksud sendiri gitu kan yang dirancang sama Joko Anwar ini gitu. Contohnya aku pribadi tadinya kan sempet ini FYI kalau teman-teman belum tahu, aku udah nonton film ini 2 kali. Gitu Wih. ini. Makanya jadi ada point of view sendiri gitu ya, yang ketika di film pertama dan kedua gitu, ketika nonton pertama dan nonton kedua ada sensasi yang berbedanya gitu. Aku pertama kali nonton dan melihat kelakuan si Dino nyongkel pakai garpu itu kayak nggak make sense, dan itu juga udah diwakili sama si Tony kan. Kenapa pakai garpu kan gitu, dan itu kan sempat ada perdebatan gitu, kenapa harus pakai garpu, kenapa nggak pakai pisau dan sebagainya gitu. Hal-hal yang sepele tapi menurut kita juga emang kayak nggak penting gitu, tapi somehow ternyata garpu yang digunakan untuk nyongkel itu adalah penanda kematiannya dia. Oh iya.
dia mati ketusuk garpu walaupun ukurannya besar tentunya gitu ya, bukan dengan skala yang sama gitu, tapi Yes. ternyata penanda kematian di sini gitu. Sama halnya seperti Tari kan gitu, yang Iya. dihantui sama sosok yang ternyata adalah dirinya sendiri gitu kan, yang badannya itu seperti itu, udah patah di dalam pertembuangan itu gitu. Jadi berarti maksudnya ke sini gitu. Ada hal-hal yang tadi Iya, menurut iya. kita kayak kenapa gitu nggak make sense, tapi ternyata ini maksudnya gitu. Ngasih Dan foreshadowing lah ya. iya betul, dan bahkan kalau yang paling liarnya lagi menurutku gitu, bakal ada siapa lagi di antara keluarganya mereka gitu yang bakal jadi sumbernya setannya ini gitu. Let's say gini, yang pertama, film pertama, kita fokus pada si iblisnya ini, si hantunya ini, setannya ini adalah ibu gitu kan. Kita nggak terlalu curiga, dan walaupun kita ada pertanyaan, tapi kita biasa aja sama bapak. Kita melihat bapak adalah tokoh yang ya tokoh protagonis gitu, atau mungkin ya penyelamatnya kan ketika di akhir anak-anaknya udah takut dengan segala macam gitu. Kemudian semua jadi plot twist di film kedua ini gitu. Dimana bapaknya malah jadi diketahui bapaknya adalah penyebabnya kan dari semua malapetaka ini gitu. Bahkan aku nggak tahu ya apakah kalian merasakan atau enggak gitu, tapi aku bisa relate ketika Rini sampai kayak trust isu, sampai bingung gitu. Ini mau percaya sama siapa kan, sampai akhirnya si Ian malah jadi dibawa sama Rini gitu. Iya. Itu kalau aku memposisikan sebagai Rini juga iya sih, wajar gitu. Walaupun berapa tahun dia pisah sama adiknya dan mikir adiknya itu anak setan gitu, tapi kalau dia udah tahu bapaknya juga tidak bisa dipercaya, ya dia udah bingung kan siapa yang benar dan siapa yang salah kan gitu. Jadi membingungkan di situ. Tapi bagaimana gitu kalau nanti di film ketiga malah jadi Rini yang jadi sumber setannya? Wah. Barangkali gitu kan, kita nggak tahu gitu. Karena kalau aku gini, kenapa aku spekulasi kayak gini, Rini sempat, walaupun udah dimuntahin lagi gitu, tapi sempat dimasukin apa kan sama Ian mulutnya. Dan kenapa ketika yang lain, anggota keluarga yang lain, bapaknya, Tony dan Bondi, semuanya pada disiksa, dipisah, dibawa gitu, kenapa Rini misah sendiri? Iya. Ada apa dengan Rini? Apakah Rini seorang perempuan dan perempuan itu punya posisi yang sama dengan ibu? Sebenarnya ada teori yang menarik juga sih soal Rini. Jadi, Gimana tuh? Jadi gini, aku sempat baca juga, dan menurutku ini agak make sense ya. Jadi Rini itu mau dinobatkan sebagai kayak gimana ya, kayak ibu baru gitu loh. Jadi kita semua tahu kalau misalkan si Mawarni, si ibu, itu kan hamil bukan dari bapak kan. Dia menghasilkan 4 anak dari 4 orang yang berbeda mungkin ya. Karena wajahnya mereka sendiri kan gak mirip, seperti yang dikatakan sama Tony di film pertama. Nah, karena si Mawarni sendiri udah meninggal, nah, itu mereka butuh sosok ibu baru nih, gitu loh. Butuh sosok untuk membuat para pengikut-pengikut baru gitu loh, untuk join kepada sekte ini tadi. Makanya itu si Ian bilang kalau udah lupain keluargamu, kita hidup di sini gitu loh. Dan menurutku untuk menjadi seorang ibu baru make sense sih, walaupun agak aneh ya, tapi justru yang aneh itu yang mungkin yang diinginkan Jokan gitu loh. Betul. Dan ketika aku baca teori-teori seperti ini, ketika aku ke callback scene-nya ya make sense sih, mengingat si Tara Basro sendiri adalah salah satu orang dekatnya Jokan gitu loh. Dan dia pasti punya peran yang lebih besar lagi nantinya. Menurut si Komunian bukanlah film ini ya, bukan film yang menjawab semuanya gitu loh, tapi film yang justru meng-set up bagaimana film ketiga yang menjadi gong dari Pengabdi Setan ini gitu loh, dari semua film Pengabdi Setan gitu loh. Dan menurutku emang cukup cerdas sih untuk menjadikan, sekarang logikanya gini deh, kalau kita semua ngeluarin misteri dari Pengabdi Setan, kita bikin 3 jam gitu ya filmnya, dan emang akan selesai di film kedua gitu loh. Tapi kayaknya Jokan
nggak mau kayak gitu, maunya ada film ketiga yang menjawab ini semua dan jadi penutup dari trilogi gitu. Mungkin ya, ini Mungkin. pendapatku sih. Oh iya, sama itu si Bapak Budiman kan bawa tongkat ya. Tongkat yang bisa dibuka itu apa ya? Alat apa ya? Tahu nggak? Aku tahu Oh, sih. Apa itu? oh. Apa itu, Tang? Mas Bayu atau aku ini yang jawab nih? Mas Danang aja, silakan. Aduh jangan gitu Mas, jadi saya nggak enak ini. Lah, gimana Ya ya, gimana? oke aku jawab. Jadi itu namanya Fear of Anguish. Itu juga udah dikonfirmasi sama Jokan di Twitternya. Jadi itu merupakan alat penyiksa bagi para wanita khususnya ya, yang dinobatkan sebagai penyihir ataupun sebagai orang yang memiliki apa ya, kayak ya gaib gitulah. Mungkin kayak Wanda gitu Mas ya. Black Kayak magic gitu ya. ya, Dukun, dukun, benar kayak dukun. ya, boleh lah. Kayak dukun gitu ya pada waktu itu. Karena emang kebanyakan waktu itu yang jadi penyihir ataupun dukun adalah seorang perempuan gitu loh. Makanya iya. kalau kita lihat di film-film barat yang jadi penyihir kan nenek-nenek gitu, Nenek nenek-nenek sihir ya, bukan pakai kakek sihir sihir. ya. Ya, jadi itu namanya Fear of Anguish yang dia dimana merupakan alat penyiksaan yang dia itu metodenya waktu diklik dia kan mekar tuh. Ya. Nah, Ya. itu ditancapkan ke alat kemaluannya ataupun ke duburnya ataupun ke mulutnya untuk menyiksa para penyihir gitu loh. Langsung Makanya, dibuka itu. makanya si Raminong itu takut melihat alat itu gitu loh. Dan Oh. kalau kalian sadar di Pengabdi Setan 2 ini kita dikasih benih lagi gitu loh. Benih yang dimana itu buat ngusir pocong gitu loh. Iya. Nah, Kelereng ya? benihnya ini warnanya hitam kalau nggak salah. Kelereng Nah, nggak sih? mungkin kayak hitam ya, mungkin ya. Mungkin coba tanya Mas Bayu yang udah nonton 2 kali. Bukan kelereng sih, aku lihatnya semacam ya kayak mirip kayak buah yang merah-merah itu, Ya, tapi ini hitam warnanya. bijinya itu warnanya hitam ya. Jadi ada 2 biji. Kalau kita lihat pertama biji yang warna merah Merah. itu untuk memanggil mayat hidup, gitu loh. Kalau yang hitam itu untuk mengusir. Nah, makanya itu Heru yang kita tahu bunuh diri akhirnya itu kan menyiapkan berbagai macam alat gitu ataupun kayak senjata bagi Budiman ya, yang satu orang-orang yang satunya bisa dia percaya untuk menghentikan sekte ini gitu loh. Yang dimana dia ngasih Fear of Anguish yang buat ngusir Raminam dan juga ngasih biji-bijian itu tadi gitu loh. Yang dimana akhirnya bijinya bisa ngusir pocong waktu kita lihat di scene ending. Nah, akhirnya ada kejelasan di sini bahwa sektenya mungkin adalah sekte yang udah berumur lama banget ya di dunia itu. Mungkin kalau kalian tahu kan ada lambang ini nih kuda laut tuh. Ya. Nah, kuda laut itu kan seahorse. Ini banyak teorinya sih. Kalau Jokan sih Iya. emang udah nge-spill ini kalau kita anagramin jadi hero sase gitu. Yang dimana hero sase sendiri udah sering muncul di filmnya Jokan kayak di Forbidden Door itu pintu terlarang. Mungkin kalau kita bisa kait-kaitkan lagi nanti bisa ketemu di Kala ataupun di apa namanya itu modus anomali dan lain sebagainya gitu loh. Dan emang kalau kita konek-konekin semuanya, ini universe-nya Jokan tuh sebenarnya saling berkesinambungan gitu. Dan menurutku Jokan adalah orang yang hidup di imajinasinya sendiri, tapi ingin membaginya kepada para penonton, tapi nggak bisa langsung nih aku kasih semua nih gitu loh. Jadi kita tuh harus bertanya-tanya sebenarnya isi dalam kepala Jokan tuh kayak gimana. Dan kemarin waktu melihat lambang seahorse, aku tuh ngerasa lambang ini tuh aneh. Kalau kalian ingat waktu 3 orang itu Bondi sama teman-temannya masuk ke rumahnya Pak RT, dia lihat kartu keluarganya ada cap Hero Sase. Nah, kalau aku simpulkan orang si Bondinya kan tanya nih atau temennya, ini orang-orang pada kemana sih? Nah, itu kan kayak rusnya serasa sepi gitu ya. Aku mungkin bisa berteori bahwa yang tinggal di situ itu adalah para pengabdi dan juga orang gitu loh, buat gimana ngomongnya, penduduk biasa gitu loh. Yang penduduk biasa itu sudah dimatikan di scene lift, yang dimana yang di
cap sebagai pengabdi itu punya capnya sendiri gitu loh, yang sebagaimana mereka adalah sebuah pengikut dari sekte itu tersebut. Kita bisa bilang itu uh, apa ya, kayak sindikat Hirosase lah ya misalkan ya, yang dimana mereka sendiri kalau kalian ingat uh, mayat-mayat yang ada di Bosa ya Mas Bayu, Iya betul. kan terjadi pada tanggal 15 April, yang sedangkan 16 malam ya. Iya. Ya pokoknya 17 April KA tuh. Mm-mm. Nah, 17 April juga 29 tahun kemudian yang ada di scene di mana scene itu tadi di rumah susun gitu loh. Dan ini semua udah di set up sama Hirosase dari jauh-jauh hari gitu loh. Dan menurutku ketika aku membaca semua teori-teori yang udah ada di YouTube sama TikTok ataupun platform lainnya, menurutku emang kayaknya Hirosase ini udah memiliki agenda besar gitu ya. Ya misalkan kita tahu di dunia, ngomongin dunia nih sekarang. Lebih cepat. Ya kalau di dunia kita tahu ada Freemason ya. Yap. Ya ataupun Illuminati ataupun apapun kalian memanggilnya lah. Yang di Indonesia kita punya cabang yang namanya Hirosase itu tadi. Gitu. Ya kalau kita ngomongin the bigger problem, the bigger mystery ya, itu kan akhirnya jadi make sense gitu loh. Kalau kita kaitkan satu persatu, yang dimana bagaimana ritualnya, dan kalau kalian tahu, ini entah kalian sadar atau enggak, mereka yang membawa payung hitam dan mereka yang menggunakan setelan hitam, mereka itu bukan nggak mau berbicara, tapi mereka tuh nggak bisa berbicara karena anak yang lahir dari hubungan iblis, anak setan itu, mereka nggak bisa bicara gitu loh. Makanya mereka punya buku isyarat khusus untuk berkomunikasi. Nah, mungkin maka dari itulah Ian itu yang emang mungkin dia sebelum umur 7 tahun dia emang bisa ngomong, tapi karena ada satu lain dua hal yang dia mungkin udah ikut ibunya ya, akhirnya dia jadi sosok yang spesial gitu karena bisa ngomong gitu loh. Ya mungkin dia kan bisa ngomong, cuman kan apa ya, mungkin dia nggak mau ngomong kali ya. Nah ketika si Wisnu bicara menggunakan bahasa isyarat biasa, dia nggak tahu, dia nggak mau jawab. Tapi kalau dia menggunakan bahasa isyarat yang rahasia, dia mau jawab karena itu adalah bahasa komunikasi kepada para pengikut sekte gitu loh. Nah makanya semua anak yang lahir dari hubungan setan itu mungkin ya mereka nggak bisa bicara, bukan nggak mau bicara. Maka dari itulah adanya buku alat komunikasi tadi, atau mungkin mereka bisa bicara tapi lidahnya dipotong atau kayak gimana. Tapi yang jelas buku isyarat komunikasinya mereka itu digunakan untuk saling berkomunikasi kepada anggota sekte gitu sih. Ini kalau kita ngomongin bicara yang lebih lebar lagi gitu ya. Yes. Mantap. Oke. Aku sudah riset Mas. Aku udah riset, makanya waduh ini gimana nih. Tapi emang filmnya Jokan nggak pernah tidak membawakan sesuatu untuk kita bawa pulang gitu. Jadi kita tuh selalu diberikan bekal untuk, nih aku kasih bekal untuk kamu tuh overthinking di rumah gitu. Bener. Bahkan mungkin kita juga sekarang yang udah bilang dengan apa ratingnya ala kita mengatakan ini kurang kuat, ini masih banyak ininya itunya gitu. Mungkin kalau Joko Anwar dengar kita lagi bahas ini, dia cuma ketawa gitu, kayak kalian nggak tahu aja ini semua udah aku setting gitu kan. Ya mungkin. Sekarang hari ke berapa ya sekarang? 4 sampai 10. 6 hari udah mencapai 2 juta penonton. Kalau aku sih dia dibandingkan sama yang anak sebelah anak KKN itu, aku lebih condong ke Pengabdi Setan sih. Ini bisa sih masuk 7 juta, bisa sih 8 juta sikat dia. Kayak bisa sih, cuman kalau untuk nyaingin KKN kayaknya butuh film lain ya, begitu menggelegar ya, untuk mengalahkan KKN. Karena KKN bangsat sekali ya. Dia kan niatnya kan Februari tuh rilis. Diundur karena ada garis waktu. Kukira emang KKN produksinya belum kelar atau gimana lah. Tapi emang itu ada strategi dari MD Pictures untuk
menempatkan di momen Lebaran yang dimana mereka nggak kerja, penonton nggak kerja, dan emang waktunya kumpul sama keluarga, jalan ke mall ataupun main-main kemana, dan mereka orang Indonesia salah satu daya konsumsi tertinggi juga bioskop gitu loh, dan emang momennya pas banget gitu loh. Ya, itu Lebaran, kemudian mungkin kalau teman-teman ingat mulai diberlakukan lagi mudik, udah mulai dibebaskan kita kan, udah nggak terbelenggu dengan aturan-aturan kemarin yang sebelumnya Iya. saat pandemi gitu kan. Terus ditambah ini juga udah jadi untuk sebagian orang mungkin ya gitu, KKN itu ditunggu-tunggu gitu kan, jadi momentumnya yang udah ditunggu gitu, dan banyak orang juga yang FOMO gitu. Sama Benar. sama itu selain momen pas itu Lebaran, mungkin pas itu juga Doctor Strange juga lagi hadir di Indonesia kan. Terus di bioskopku terdekat itu Doctor Strange full sampai petugasnya itu bilang, Mas ini film Doctor Strange full, mau nonton KKN kah? Itu jadi Ya Doctor mungkin itu Strange salah satu mau strategi yang iya bagus. mau nonton Doctor Strange itu penuh, terus ditawarin KKN. Kalau aku sih ngelihatnya, kalau secara hitungan penonton ya, KKN tuh ramenya di akhir, bukan rame di awal gitu. Nah, Kan iya. kan rame di awal gitu. Takutnya aku nanti kendor di belakang. Karena emang si KKN sendiri kan, kita udah tahu kalau KKN itu merupakan cerita yang udah ditunggu-tunggu untuk divisualkan gitu loh. Dan Yap. dimana Pengabdi Setan kan real original story gitu loh Yes. dari Jokan. Tapi Iya. justru menurutku untuk menyaingi KKN kita masih bisa. Wih, kita seolah-olah tim produksi. Wih. Wah. Tapi ya kita mungkin kalau aku sendiri emang ngerasa KKN bagus, tapi nggak sebagus Pengabdi Setan gitu. Heeh. Iya, Iya benar-benar betul. beda Karena aku udah standarnya. tahu Sorry to ceritanya. say. Kita kan cuma penasaran, aku kan cuma penasaran scene yang Bima sama Ayu. Aku bahkan nggak nonton, jujur. Nggak Gak nonton nonton. film nggak nonton film itu KKN. Jujur karena ya sorry itu saya ya gitu, bukan aku maksudnya mau merendahkan atau mendiskreditkan siapapun itu, entah sutradaranya, entah timnya atau aktris aktornya, enggak gitu. Cuman nggak tahu kenapa gitu, kayak aku belum melihat ada sesuatu yang menjanjikan di sini gitu. Jadi ya sudah gitu. Aku nggak Iya sih, nonton. aku juga gitu sih. Kalaupun aku kan ngerasa kalau ini kan dari tweet Twitter yang viral ya, kita bisa Yes. katakan viral lah. Itu kan udah di post ya dari awal hingga akhir gitu loh. Dan kita kan asik dengan imajinasi kita membayangkan gimana sih setiap scene-nya, gimana sih kengeriannya. Tapi ketika waktu divisualkan, aku sering bertanya, yang tak bayangin nggak gini juga sih gitu loh. Ya, Tapi bagi orang yang nggak nonton Twitternya, mungkin mereka masih bisa enjoy gitu loh. Tapi benar. justru emang menurutku sih KKN sendiri itu merupakan salah satu film yang cukup apa ya, bisa fenomenal lah di masyarakat, karena emang hype-nya tinggi banget, antusiasnya tinggi banget. Yes. Apalagi kan dia sempat diundur-undur terus. Iya. Iya. Iya, benar sih. Tapi ya itulah, tanpa maksud mendiskreditkan siapapun, tapi menurut aku ya penonton banyak dan film yang berkualitas itu dua hal yang berbeda gitu. Iya, saya juga sepakat sama pendapatnya Mas Bayu. Respect. Yes. Yap. Kalau mungkin apa ya? Mungkin aku lihatnya itu Pengabdi Setan pertama. Itu aku lebih ngerasa lebih banyak ada yang suka gitu, ya kan? Kalau Pengabdi Setan 2 mungkin ada yang suka, tapi kali ini mungkin 50-50 lah aku lihatnya. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Yap, Ya, betul betul. ya itu sih. Tapi balik lagi film punya penontonnya sendiri. Ya, penikmatnya sendiri lah. Apalagi kan ditambah scene flash yang sangat mengganggu Iya, bagi beberapa orang ya. Nah, itu. Akhirnya kan mereka kan bikin petisi tuh iya. untuk Iya, Dari Cinefox kan ya. ya iya. untuk Jokan, untuk memberikan warning gitu loh. Dan disambut baik dengan Jokan gitu loh. Menurutku itu merupakan salah satu apa ya, kalau aku bilang sebuah kedewasaan dari Jokan untuk nggak egois gitu loh. Dan menurutku ini juga semakin memberikan apa ya, orang-orang itu
kayak ada apa sih kok sampai dibikin warning gini gitu loh. Tapi ada juga yang merasa annoying ya waktu nonton ya. Karena emang scene-nya sendiri menurutku sangat-sangat, aku bukan orang yang bisa dibilang fobia dan lain sebagainya mengenai yang yang flash itu tadi, tapi aku yang bukan punya fobia yang kayak gitu aja, fobia ruang sempit ataupun flash itu ngerasa keganggu, apalagi mereka yang punya fobia seperti itu gitu loh. Tapi kalau Jokan maunya seperti itu untuk menambahkan apa ya, visual ke dalam ceritanya, ya menurutku sih juga agak gimana ya, aku bukan menjelekkan penggunaan flash ya di situ ya, tetapi aku tuh ngerasa kayak ini merupakan salah satu konsep yang cerdas tapi beresiko gitu. Yes. Yap, setuju. Beresiko. Benar. Kalau aku berkomentar gini sih, jadi emang ya itu hal yang disengaja kan sama Joko Anwar, kenapa si settingnya itu mati lampu gitu kan, terus ada kilat-kilat gitu, ya mungkin supaya kita merasakan juga gitu dengan keterbatasan cahaya gitu, ada banyak hal-hal yang nggak kita duga bisa tiba-tiba muncul gitu kan, yang kita juga sebagai penonton juga mungkin ada hal-hal yang kalau kita nonton pertama kali nggak kelihatan, tapi ternyata begitu nonton kedua kali gitu, oh ternyata ada ini gitu kan yang sebelumnya kita nggak ngeh gitu kan. Mungkin emang sengaja ingin memberikan sensasi itu gitu. Tapi ya emang risikonya itu tadi gitu, bener. Barangkali untuk orang yang let's say lah yang nonton tuh kan nggak semuanya orang yang tipikal penikmat film, bukan tipikal yang berpikir kritis bahkan sampai bikin bahasannya sampai teorinya sampai apa gitu kan. Mungkin ya banyak juga yang cuman pengen nonton, pengen nikmatin, pengen rasain sensasinya tapi masih bisa enjoy gitu. Dan buat sebagian dari orang-orang yang mungkin pengen enjoy, mungkin banyak yang tidak menikmati gitu kan, bener itu dengan pusing sama cahayanya, waktu lari-lari kameranya goyang-goyang gitu kan, ekstrim banget gitu kan, si shootnya itu dibawa goyang-goyangnya itu gitu kan, terus ya visual juga terbatas, mana sensasi yang diberikan juga. Tadi aku setuju sama yang Reza sampaikan gitu, ini tuh alih-alih memberi ketakutan dengan hantu-hantunya aja, ini tuh lebih bikin aduh nggak nyaman nih, gue pengen keluar buru-buru gitu loh, karena yang tadi Reza bilang gitu, sensasi kejebak di banjir gitu kan, di tempatnya nggak nyaman, mana penuh jump scare dan sesuatu yang bikin kita nunggu jump scare-nya gitu kan, gitu. Risiko banget emang. Kalau aku justru yang strobo itu emang pusing. Aku pusing karena flashnya. Aku juga pusing sama ceritanya. Karena ceritanya semakin ke belakang semakin, ya mungkin nggak jelek-jelek banget, cuman bisa lebih baik lah. Masa udah ditata rapi pertama, masa keteteran di akhir kan agak gimana gitu ngelihatnya. Tapi kalau kita lihat filmnya Jokan ya, sebenarnya dia tuh entah kenapa banyak orang yang mengamini juga sih kalau Jokan tuh selalu bikin film yang endingnya terkesan terburu-buru gitu loh. Ya, kalau kita ingat di Pengabdi Setan 1 kan lagi tegang-tegangnya, lagi rusuh-rusuhnya, ternyata waktu dikejar pocong serumah tuh anjir. Iya, Kalau iya. itu tiba-tiba Budiman datang seolah menyelamatkan dan selesai gitu loh. Ternyata kayak seolah kita tuh dikejar, ternyata nggak dikejar lagi. Sama kayak kemarin sih, lagi dikejar, lagi intens-intensnya, tiba-tiba datang Budiman, maaf kalau saya selalu telat gitu. Ya gimana ya, Iya. bapak sih nggak dikasih rusun. Iya. Ya tapi menurutku kayaknya Jokan punya maksud tersendiri sih, Iya, betul. dan Jokan sendiri kan aktif di Twitter, jadi coba pantengin Twitternya terus dan kalian akan menemukan apa ya, sedikit misteri-misteri yang mungkin aku nggak bilang kejawab ya, tapi kayak memberikan perspektif baru gitu loh. Dan aku ketika baca Twitternya dan emang udah dikasih clue-clue sedikit gitu loh, bagaimana sih dunianya Jokan dan dunia Pengabdi Setan serta film-film lainnya gitu loh. Tapi menurutku untuk Pengabdi Setan kedua Communion, it's a big movie ya, dan itu menurutku aku harap sih bisa nyaingin KKN lah, walaupun nggak berapa sih terakhir, 9 juta ya. Iya, 9 juta. Ya 7 juta menurutku angka yang apa ya, sudah
ganteng lah. Mm-mm. Kalau bisa ke 10 ya ke 10 kalau bisa. Iya, Semua orang kita tiket gratis. siap. Enggak. Oke, Benar, benar, benar. untuk kesimpulan terakhir nih, worth it nggak Pengabdi Setan 2? Ya, Dari siapa Mas dulu Danang nih? dulu. Oke. Oke. Kalau dari aku sendiri ya, menurutku ini merupakan salah satu film horor lokal yang sangat-sangat serem ya. Jadi Hmm, aku sedikit cerita juga kalau sebelumnya aku juga nonton Incantation yang iya. Netflix itu disturbing iya dan juga apa ya sangat nggak enak di inilah nggak sangat enak untuk dilihat. Tapi menurutku Pengabdi Setan 2 ini merupakan salah satu terobosan baru untuk genre horor di Indonesia. Di mana kita tahu bahwa Pengabdi Setan pertama ya udah mendobrak bagaimana film horor itu seharusnya ya. Akhirnya bisa muncul film-film horor berkualitas yang lain. Walau aku nggak mendiskreditkan bahwa film-film horor ada yang jelek ataupun nggak enak dilihat. Semua menurutku semua film punya target target audiensnya masing-masing dan aku sangat menghargai jeripaya para kru film, sutradara, produser dan lain sebagainya karena aku tahu bikin film itu sangat-sangat sulit. Yes. Tapi untuk menonton film dan menikmati film merupakan dua hal yang berbeda ya. Dan aku ngerasa Pengabdi Setan 2 Komunian merupakan salah satu film top 3 horor terbaik menurutku dan sangat-sangat worth it untuk ditonton dan tonton di layar sebesar mungkin. Kalau di kota kalian ada IMAX, tonton di IMAX biar kalian tahu sensasinya. Kalau nggak ada IMAX, mungkin kalau aku sendiri ataupun Reza yang tinggal di Surabaya, mungkin bisa mencoba Dolby Atmos biar tahu kengerian scoringnya ataupun kalau enggak nonton di bioskop secepat mungkin sebelum turun layar dan kalau bisa nonton jangan sekali karena sekali untuk menonton, dua untuk memperhatikan detail. Jadi siapkan amunisi kalian dan siapkan teori-teori liar ataupun yang lain untuk melihat Pengabdi Setan kedua untuk sebenarnya apa sih misteri yang akan kejawab gitu loh yang ada di Pengabdi Setan pertama dan sangat-sangat penantian 5 tahun ya itu merupakan penantian yang sangat-sangat terbayarkan sih kalau buat aku ya karena aku sendiri menikmati film horor walaupun setiap ini fun fact ya teman-teman ya aku setiap nonton itu aku tutup pakai jaket ya tapi walaupun aku tutup pakai jaket aku tuh masih merasa seolah-olah ada di film itu dan masih merasakan kengeriannya dan menurutku inilah salah satu cinema experience yang beda kalau kita nonton di platform streaming ataupun di rumah gitu loh. Jadi tonton di layar bioskop yang sebesar mungkin dan tonton sebanyak-banyaknya, nggak bilang sebanyak-banyaknya juga sih, tapi tonton minimal sekali untuk mengetahui bagaimana cerdasnya Joko Anwar dalam menggarap Pengabdi Setan 2 Komunian. Itu aja sih dari Kalau Bang Bayu, worth it nggak? Oke, dari aku worth it. Itu worth it banget. Aku malah bisa mengatakan worth it banget gitu. Kenapa gitu? Pertama, aku setuju sama statement terakhir dari Mas Danang kalau film ini cocok banget untuk ditonton di bioskop gitu. Dimana walaupun mungkin ini akan tayang di platform streaming nantinya gitu, tapi akan beda gitu experience-nya gitu. Mungkin ketegangannya itu, terus jump scare dan sebagainya itu, dari musiknya dan ya experience lihat layar segitu gedenya itu yang akan berbeda gitu dengan kalau teman-teman nonton di layanan streaming gitu kan. Terus yang kedua emang mungkin film ini ya seperti juga film-film lainnya yang bergantung pada selera masing-masing penonton tentunya ya gitu. Ini bukan film sempurna gitu. Apalagi mungkin untuk sebagian orang yang merasa tidak puas lah, banyak bertanya-tanya, ada hal yang tidak logisnya gitu kan. Mungkin bukan film yang betul-betul perfect gitu. Tapi menurutku yang membedakan film Joko Anwar dengan beberapa sineas lain dan khususnya di film Pengabdi Setan 2 ini gitu. Walaupun nampaknya seperti tidak sempurna gitu, seperti banyak hal yang bikin kita mikirnya, tapi itu justru sensasinya gitu. Untuk penonton yang tipikal yang senang berpikir, senang dengan teori-teori konspirasi lah atau mungkin menduga-duga ada apa di baliknya gitu. Ya ini film yang walaupun dari segi ceritanya
nggak terlalu kuat seperti film pertama gitu, tapi tetap bikin mikir gitu, dan kengeriannya itu dirasa dari awal film sampai ke akhir film gitu menurutku. Jadi worth it banget kalau menurutku. Oke, kalau menurutku, aku tadi beli tiket Pengabdi Setan harganya 35.000 di ya salah satu bioskop di Surabaya. Aku bilangnya oke, tapi ada beberapa pertimbangan yang harus kalian pikir terlebih dahulu. Pertama, aku nggak akan merekomendasikan ini bagi kalian yang pertama nggak suka jump scare. Yang kedua, eh, untuk penderita epilepsi sama sensitif flashlight itu aku sangat tidak merekomendasikan. Terus yang ketiga mungkin ya ini bisa ditonton di layar selebar dan di speaker secanggih mungkin. Cuman menurutku harga 90.000 untuk IMAX kemarin pas penayangan perdana itu kurang sih, nggak worth it banget sih, karena apa ya, porsi ceritanya sama semua aku yang rasakan itu untuk harga 90.000 itu bukan rugi, nggak rugi-rugi banget, cuman sangat disayangkan gitu loh. Karena kalau kalian sayang sama uang 90.000 ya aku sarankan ya beli tiket yang paling murah 35, atau mungkin di tempat kalian 40, 45 ya kalian ke sana. Tapi kalau kalian punya rezeki lebih ya mungkin bisa ke IMAX atau ke mungkin bahkan Premiere sekarang. Enggak deh, di IMAX deh. Oke, jadi ya itu mungkin cukup sekian podcast kali ini. Udah 1,5 jam berlalu. It's diskusi yang menarik ya, karena ada konspirasi di perbincangan podcast kali ini. Mungkin kita akan berjumpa di podcast lain kali. Terima kasih Bang Bayu, terima kasih Mas Danang. Ya, terima kasih kembali untuk Reza dan Mas Danang atas diskusinya yang menyenangkan ini ya. Mudah-mudahan di next time ada kesempatan kita ngobrol lagi gitu, entah bertiga atau mungkin bertambah lagi ya jadi 4, 5, nggak tahu berapa. Iya. Gitu. Iya. Aku juga mengucapkan terima kasih kepada Reza yang udah menyediakan platform podcast ini untuk aku mengeluarkan unek-unekku lah, untuk mengeluarkan apa sih, aku tuh yang butuh teman ngobrol gitu loh, untuk berbagi keresahan, berbagi misteri atau berbagi perspektif mengenai film ini gitu loh. Karena film ini tuh kalau kita pikirin sendiri nggak akan nemu jawaban yang bisa memuaskan kita gitu. Yes. Tapi dengan bercengkerama seperti ini, ngobrol lewat podcast, kita bisa tahu perspektif dari Mas Reza, Mas Bayu yang bisa memberikan pendapat ataupun insight baru kepada aku untuk oh ya mungkin seperti ini atau seperti ini gitu. Karena justru menurutku kesenangan dalam sebuah film adalah ketika kita sudah selesai nonton dan kita itu ngobrol diskusi mengenai film itu tadi gimana gitu loh. Dan aku juga terima kasih kepada Mas Reza dan Mas Bayu. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lah di lain kesempatan yang mungkin bisa bertambah seperti yang tadi Mas Bayu katakan. Dan aku sangat-sangat senang sekali bisa punya teman-teman ngobrol seperti kalian yang bisa berbagi keresahan yang sama, berbagi experience yang sama gitu lah. Terima kasih Mas Reza, Mas Bayu. Oke, sama-sama. Oke, Rek, mungkin cukup sekian podcast kali ini. Kita jumpa lagi di kontenku yang berikutnya. Dadah.